wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul ejaan yang pernah ada di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Saya Fiona Ariwahyuni selaku moderator dan presentator. Saya Izatul Kolbianisa. Saya Adim Saiman. Baiklah, kita akan mulai dengan presentator pertama. Izatul akan membacakan materi. Ejaan yang pernah ada di Indonesia. Ejaan adalah keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan sistem lambang bunyi yang terdiri dari suku, kata-kata, klausa, dan kalimat kalimat dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, ejaan yang pernah di Indonesia terdiri dari ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sejak tahun 1901 sampai dengan 1947. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda, antara lain huruf J untuk menuliskan kata-kata jam, pajak, sajam, huruf OE untuk menuliskan kata-kata goeroe, itoe, oemoer, tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata mamoer, akal, ta, pa, dinamai, huruf hidup yang diberi titik 2 di atasnya seperti A, E, I, dan O, menandai bahwa huruf tersebut dibaca sebagai satu suku kata, bukan diftong, sama seperti ejaan bahasa Belanda sampai saat ini. 2. Ejaan Soewandi. Di tahun 1947 itu tidak diberlakukan lagi ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Soewandi diambil dari nama materi pendidikan dan kebudayaan kala itu, yang mulai berlaku sejak tahun 1901 adalah huruf OE menjadi U, seperti pada georoe menjadi guru, bunyi hamzah yang bunyi sentak yang sebelumnya dinyatakan dengan tanda kutip ditulis dengan K, seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rakyat. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti ubur-ubur, bermain-main, kebarat-baratan. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah tidak dibedakan dengan imbuhan di pada dibeli, dimakan. Pembaharuan bahasa. Ejaan Priyono Pratopo saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran berlalu sejak tahun 1998 sampai dengan 1961 adalah tindakan untuk memperbaiki sistem ejaan dengan membuatnya lebih menggambarkan fonem yang ada dalam suatu bahasa. Sejak awal abad ke-19, Gerindra Pugim 1 bangsa modern telah melakukan pembaruan. Indonesia telah mengalami beberapa kali pembaruan ejaan dengan yang terakhir berupa pemberlakuan ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Ejaan berikut ejaan Melayu Indonesia yang berlangsung tahun 1961 sampai dengan 1967 adalah sistem ejaan Latin yang terbuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia Merindo 1959 sebagai hasil usaha penyautan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1999. Sistem ini tidak pernah sampai diterapkan.
Ingat, ejaan baru, ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan yang biasa disingkat dengan ejaan LBK, berlaku dari tahun 1967 sampai dengan 1972. Saat itu pula berlaku salah satu ejaan, yaitu ejaan Rumi. Ejaan Rumi adalah salah satu kebijakan dari Menteri Malaysia kerjasama dengan Menteri Pendidikan Pengajaran yang dijabat oleh Mr. Masyuri. Bisa dibilang, ejaan LBK adalah lanjutan dari ejaan Melindo. Panitianya juga campuran dari Indonesia dan Malaysia yang dibentuk pada tahun 1967. Isinya pun tidak jauh berbeda dari ejaan yang disempurnakan. Akan dijelaskan selanjutnya, hanya berbeda di beberapa kaidahnya saja. Huruf vokal pada ejaan ini terdiri dari I, U, E, O, A dalam ejaannya. Istilah asing pun mulai diserap seperti ekstra menjadi ekstra, galp menjadi kalbu, guerilla menjadi gerilya. Nah, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai dengan 2015. Adalah penyempurnaan dari ejaan-ejaan sebelumnya yang merupakan hasil kerja dari panitia ejaan bahasa Indonesia yang dibentuk oleh LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan, pada 1966. Ejaan ini diresmikan dalam pidato kenegaraan peringatan kemerdekaan RI ke-27 17 Agustus 1972. Selanjutnya dibukukan dalam surat keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Beberapa penyempurnaan itu diantaranya adalah huruf J, DJ, NJ, CH, TJ, SJ. Pada ejaan Sowandi diubah menjadi Y, J, NY, KH, C, SY. Kata ulang harus ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Penggunaan angka 2 diperkenankan hanya pada penulisan cepat atau notula. 7. Ejaan Bahasa Indonesia. Berdasarkan Permendiknas nomor 50 diberlakukan ejaan Bahasa Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman ejaan Bahasa Indonesia, EBI resmi berlaku menjadi ejaan baru Bahasa Indonesia. Ejaan baru ini diresmikan karena perkembangan pengetahuan, teknologi, hingga seni, sehingga pemakaian Bahasa Indonesia juga semakin luas. Ejaan EBI menyempurnakan EYD, terutama pada penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Yang poin dalam ejaan EBI adalah huruf diftong yang berlaku adalah A, I, U, E, O. Lafal E jadi 3 jenis, contohnya pada lafal petak, kena, militer. Penulisan cetak tebal untuk menegaskan tulisan yang telah ditulis miring dan bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Huruf kapital pada nama julukan, contohnya Ibu Hajiwati. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog.